Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimiaverse. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2019. Di video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 6. Dari persamaan reaksi berikut ini, SnO2 ditambah 2H2 menjadi Sn dan juga 2H2O. Volume gas hidrogen diukur pada 1 atm dan 273 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2 adalah. Soal ini membahas tentang stoikiometri pada reaksi kimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, kemudian bandingkan dengan jawaban yang ada pada video ini. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama soal nomor 6. Yang perlu kita ketahui adalah pada keadaan 1 atm dan suhu 273 Kelvin atau pada suhu 0 derajat Celcius merupakan keadaan STP. Sehingga kita bisa langsung mengkonversi mol dari hidrogen menggunakan rumus STP. Lalu untuk mendapatkan mol hidrogen, kita bisa membandingkannya dengan mol SnO2. Mol SnO2 didapatkan dari massa dan mRSnO2, di mana mRSnO2 yaitu 151. Selanjutnya, kita masukkan angka-angkanya yaitu 2 dibagi dengan 151 dan didapatkan mol SnO2 yaitu 0,0132 mol. Kemudian, menggunakan persamaan reaksi yang ada, kita bisa membandingkan koefisien SnO2 dengan hidrogen untuk mendapatkan mol hidrogen. Perbandingan koefisien keduanya yaitu 2:1. Sehingga mol hidrogen yang bereaksi adalah 2 kalinya mol SnO2 yaitu 0,0264 mol. Terakhir, kita konversikan mol hidrogen ke volume hidrogen menggunakan persamaan STP, di mana mol hidrogen yaitu 0,0264 dikali dengan 22,4 dan didapatkan volumenya yaitu 0,591 liter atau sekitar 595 ml. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Gas tersebut adalah. Soal ini membahas tentang persamaan gas ideal yang dipelajari pada bab stoikiometri. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Karena beberapa keadaan satuannya belum sesuai dengan satuan yang digunakan dalam persamaan gas ideal, maka perlu kita ubah terlebih dahulu. Untuk tekanan, 1 atm nilainya sama dengan 760 mmHg. Sehingga untuk mengubah 600 mmHg menjadi atm, kita perlu membagi 600 dengan 760, sehingga didapatkan tekanannya sebesar 0,789 atm. Kemudian, volumenya perlu kita ubah menjadi satuan liter, yaitu 100 ml sama dengan 0,1 liter. Lalu, suhu perlu diubah menjadi satuan Kelvin dengan cara menambahkan 273, sehingga suhunya menjadi 287 Kelvin. Terakhir, nilai R atau tetapan persamaan gas ideal yaitu 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Kemudian, kita gunakan persamaan gas ideal yaitu PV-nRT, di mana karena kita membutuhkan nilai AR atau MR untuk menentukan senyawa yang dimaksud, maka kita perlu mengubah persamaannya menjadi mol sama dengan PV per RT. Dan nilai molnya kita ubah menjadi massa dibagi AR atau MR, sehingga rumusnya menjadi AR atau MR sama dengan MRT per PV. Kenapa dituliskan AR atau MR? Karena kita belum tahu apakah gas ini berupa molekul diatomik atau monoatomik. Jika ternyata jawabannya adalah gas argon, xenon ataupun krypton, maka nilainya menjadi AR, karena ketiga gas tersebut sudah stabil tanpa perlu membentuk suatu senyawa. Sedangkan jika jawabannya nitrogen atau klor, maka nilainya menjadi Mr, karena nitrogen dan klor harus dalam bentuk diatomiknya atau senyawa N2A dan Cl2. Oke, langsung saja kita masukkan angka-angkanya, yaitu 0,238 dikali 0,08205 dikali 287 dibagi 0,789 dikali 0,1. Dan setelah dilakukan perhitungan menggunakan kalkulator, didapatkan nilainya yaitu sebesar 71,03.
Senyawa atau unsur yang memiliki nilai AR atau MR mendekati 71,03 adalah Cl2. Dengan demikian, gas yang dimaksud pada soal nomor 7 adalah gas klor yang sesuai dengan opsi yang C. Lalu kita ke soal nomor 8. Entalpi pembentukan standar timbal 2 karbonat adalah minus 699 kJ per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah. Soal ini membahas tentang entalpi pembentukan standar yang dipelajari pada bab termokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu kalor pembentukan. Kalor pembentukan artinya entalpi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur pembentuknya, di mana 1 mol dapat diwakili oleh zat dengan koefisien 1, sehingga kita perlu mencari jawaban yang memiliki koefisien PbCO3 sebanyak 1 dan berada pada produk. PbCO3 harus ada di produk karena reaksi ini merupakan reaksi pembentukan, sehingga zat yang mau dibentuk harus ada pada produk. Selain itu, kita juga harus mencari yang reaksinya sudah setara. Dan terakhir, cari juga yang nilai entalpinya negatif. Dengan demikian, jawaban yang memenuhi semua kriteria adalah opsi yang B. Opsi A salah karena reaksinya belum setara dan nilai entalpinya positif. Lalu opsi C salah karena reaksinya belum setara, ditambah juga koefisien PbCO3-nya berjumlah 2 dan bukan 1. Kemudian nilai entalpinya juga positif dan 2 kali lipat dari seharusnya. Sedangkan untuk opsi D dan E salah karena letak PbCO3-nya pada reaktan, yang merupakan reaksi penguraian. Soal ini hampir sama seperti soal nomor 5 pada OSK Kimia tahun 2018. Perbedaannya, pada soal ini ditambahkan nilai entalpi, sedangkan pada OSK 2018 tidak ada nilai entalpinya. Selanjutnya kita ke nomor 9. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar-benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah. Soal ini membahas tentang materi persamaan termokimia yang dipelajari pada bab termokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas soal nomor 9. Karena yang ditanyakan pernyataan yang tidak benar atau pernyataan yang salah, kita harus mengamati satu persatu pernyataan pada tiap opsi jawaban. Pernyataan pada opsi A yaitu bila reaksi dibalik, maka nilai entalpinya menjadi plus 92,4 kJ. Pernyataan ini benar karena ketika reaksi dibalik, nilai entalpi juga harus menjadi kebalikannya, di mana pada soal yang awalnya minus menjadi plus. Lalu pernyataan pada opsi B yaitu 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan H2 dan Cl2. Pernyataan pada opsi B juga benar, karena dalam reaksi tersebut merupakan reaksi pembentukan 4 mol HCl. Dalam reaksi pembentukan, senyawa yang dihasilkan pasti lebih stabil dibandingkan unsur-unsur pembentuknya, di mana senyawa yang lebih stabil pasti memiliki energi ikatan yang lebih kuat. Dengan demikian, ikatan HCl atau produk lebih kuat dibandingkan dengan ikatan H2 dan Cl2 yang merupakan reaktan. Lalu opsi C menyatakan bahwa nilai entalpi reaksi akan tetap sama ketika dihasilkan wujud cair. Pernyataan ini salah karena perbedaan fasa menyebabkan entalpi yang dihasilkan juga berbeda. Pada keadaan normal, HCl yang terbentuk biasanya berupa fasa gas, sehingga ketika ingin diubah menjadi fasa cair, diperlukan energi yang lebih tinggi untuk mewujudkannya. Kemudian untuk pernyataan opsi D dan E kurang lebih maksudnya sama dan juga keduanya benar. Hal ini dikarenakan pada soal diketahui nilai entalpi untuk pembentukan 4 mol HCl. Sehingga untuk mencari nilai entalpi pembentukan 1 mol HCl, kita hanya perlu membagi saja nilai pada soal dan didapatkan nilai entalpi pembentukan 1 mol HCl yaitu minus 23,1 kJ atau bisa dikatakan melepaskan kalor sebesar 23,1 kJ. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah opsi yang C. Lalu kita ke soal terakhir untuk video ini yaitu soal nomor 10. Senyawa CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol, propelan atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan dan bersifat inert atau sukar bereaksi. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert tersebut adalah. Soal ini membahas tentang kestabilan suatu senyawa. Jika ada yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Pada soal terdapat kata inert. Kata inert dapat diartikan sebagai senyawa yang sulit bereaksi atau cenderung stabil.
Senyawa yang sulit bereaksi artinya energi ikatan antar atomnya sangat besar hingga sulit diputuskan sebagai syarat terjadinya reaksi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Opsi B salah karena sebenarnya ikatan karbon dengan Fluor memiliki polaritas yang cukup tinggi karena karbon terikat dengan atom F yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Lalu opsi C salah karena seharusnya F yang memiliki keelektronegatifan tertinggi, bukannya karbon. Lalu opsi D salah karena yang menentukan mudah tidaknya terbakar bukan hanya ada atau tidaknya atom fluor, tapi keseluruhan struktur molekul dan stabilitasnya. Karena ada banyak senyawa organofluorin yang sangat stabil tetapi tidak mudah terbakar. Terakhir untuk opsi E salah karena gaya van der Waals tidak relevan dengan konteks inert atau stabilnya senyawa. Gaya van der Waals hanya mempengaruhi titik didih dan sifat fisik, bukan reaktivitas kimia secara langsung. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.